Namaste Bollywood lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Epi Lupita. Jadi kali ini aku mau ngebahas film Rabne Bana Di Jodi tahun 2008. Film Rabne Bana Di Jodi atau Pernikahan yang telah ditetapkan oleh Tuhan adalah film komedi romantis Bollywood yang rilis pada 12 Desember 2008. Film ini disutradarai oleh Yash Chopra dengan produser Yash Raj Film. Shah Rukh Khan sebagai tokoh utama di sini sebagai seorang pegawai kantor PLN yang sederhana dan pemalu, serta Anushka Sharma yang akan menjadi istrinya di sini. Di dalam film ini Shah Rukh Khan akan memerankan dua peran sekaligus yang sebenarnya satu orang. Gimana? Penasaran? Sebelum mulai videonya jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dengan video baru di channel ini. Dan selamat menonton. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Film ini diawali oleh sepasang suami istri yang baru menikah. Terlihat banyak orang yang melihat mereka dengan kebingungan, dan film pun dimulai. Di awal scene kita diperlihatkan gadis cantik bernama Tani yang sedang bahagia untuk pesta pernikahannya yang sebentar lagi mulai. Di sana ada ayahnya dan muridnya bernama Surinder. Ayah Tani adalah seorang profesor dan Surinder adalah mantan murid kesayangan ayahnya. Tani pun sempat berkenalan dengan Suri saat itu. Saat Tani sedang asik menari, dia terlihat kaget saat ayahnya mengatakan kalau bis mempelai laki-laki kecelakaan dan tak ada lagi yang selamat. Lalu ayah Tani pun kena serangan jantung tiba-tiba dan dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, ayah Tani meminta Tani dan Suri menikah. Dan akhirnya mereka menyetujui itu untuk memenuhi keinginan orang tua itu. Setelah mereka menikah, Tani pun tinggal di rumah Surinder. Oh ya, kita panggil aja Surinder itu Suri ya. Saat itu Tani masih terpukul dengan keadaannya. Scene berlanjut saat pernikahan Suri diketahui oleh teman-teman kantornya. Teman-teman Suri memaksanya untuk membuat pesta di rumahnya. Mau tidak mau, ya Suri tetap mengiyakannya. Saat Suri pulang dari membeli makanan untuk kebutuhan pesta, dia bertemu dengan Bobby yang kebetulan sudah menunggunya di depan rumah. Lalu Suri bercerita ke Bobby kalau mereka menikah tetapi istrinya tidak mencintainya. Lalu Bobby hanya mengatakan kalau Suri harus bersabar dan mungkin butuh waktu untuk Tani menerima semuanya. Dan Bobby cukup sedih dengan keadaan sahabatnya itu. Saat pesta dimulai, Suri meminta Tani untuk keluar dan memperkenalkan diri. Namun terlihat Tani tidak mau keluar kamar dan Suri tidak memaksanya. Saat Suri sibuk melayani orang lain, dia kaget melihat Tani yang ikut membantunya. Setelah pesta selesai, Tani berkata dia akan tetap menjalankan tugasnya sebagai istri, tapi untuk mencintai Suri, ia membutuhkan waktu lama. Terlebih lagi sifat Suri yang pendiam dan bertolak belakang dengan sifat Tani. Walaupun begitu, Suri tetap senang diurus oleh Tani. Suatu hari Tani menunjukkan brosur kelas dansa atau menari, lalu Suri memberi uang kepada Tani untuk daftar kelas dansa itu. Kemudian Suri curhat ke Bobby kalau dia ingin merubah penampilannya menjadi keren dan modis karena kebetulan Bobby adalah pemilik salon. Lalu Suri berencana untuk mengikuti kelas dansa itu juga, tapi dengan menyamar menjadi orang lain yang bernama Raj. Lalu Bobby pun memakeover Suri. Setelah itu Suri datang ke kelas dansa dengan penampilan baru sebagai Raj dan kebetulan ia menjadi pasangan Tani karena mereka dapat nomor undi yang sama. Setelah kelas dansa berakhir, Suri kembali ke penampilan normalnya dan berkata pada Bobby agar selalu memakeovernya menjadi Raj, serta dia berjanji pada Tuhannya untuk membuat Tani menjadi ceria seperti dulu lagi, karena Suri mencintai Tani.
Sesampainya di rumah, Suri berkata kalau dia akan pulang terlambat. Padahal dia terlambat karena ikut kelas dansa juga. Saat Tani latihan, terlihat Suri latihan juga dengan sangat keras. Scene berlanjut di kelas menari. Suri terlihat menggoda Tani, tapi Tani terlihat kurang suka. Kemudian Suri selalu melakukan hal kocak di depan Tani. Sepulang dari kelas menari, Suri mengantar Tani untuk pulang karena kebetulan hari hujan dan ojek tidak ada. Setelah mengantar Tani, Suri kembali dan mengambil mobilnya lalu pulang lagi. Beberapa hari kemudian saat mereka latihan untuk seleksi lomba menari, Suri seperti biasa bertingkah dengan kocak dan asal-asalan, sehingga membuat Tani marah dan mengatakan kalau mereka tak akan lolos seleksi. Mendengar hal itu, Suri kecewa dan mengatakan pada Tani kalau dia akan berhenti, dan Tani harus mencari pasangan menari yang baru. Setelah itu, Suri mengatakan pada Bobby kalau kisah Raj sudah tamat. Beberapa hari kemudian, Tani berubah pikiran dan berusaha untuk mencari alamat Raj. Sampailah ia di bengkel milik teman Bobby yang dianggap rumah Raj atau Suri itu. Kemudian Bobby segera menghubungi Suri untuk datang ke bengkel itu dengan penampilan Raj. Saat Suri sudah datang, Tani meminta untuk terus berlatih dengannya sampai seleksi. Kemudian mereka pun berlatih. Di saat seleksi, akhirnya mereka terpilih untuk mengikuti lomba. Mereka berdua kelihatan sangat senang sekali. Untuk merayakannya, mereka merayakan itu dengan makan banyak chole bhature sampai mau modar. Scene berlanjut saat Suri pulang ke rumah. Dia melihat Tani sangat senang malam itu. Tani bercerita kalau dia akan ikut lomba menari, lalu Suri memberi ucapan selamat kepadanya. Kemudian Tani mengatakan kalau dia sudah kenyang karena telah makan banyak dan merayakan tentang lomba mereka bersama Raj. Tani juga sempat berkata kalau Raj orangnya sangat receh dan selalu membuat Tani tertawa. Lalu Tani menyuruh Suri untuk menghabiskan nasi kari buatannya. Terpaksa Suri menghabiskannya walaupun sudah kenyang. Kemudian di saat ingin tidur, Suri merasa sakit perut karena kebanyakan makan dan dia juga sering merasa sakit saat menari. Namun semuanya ia tepis demi membuat istrinya bahagia. Scene berlanjut saat Suri dan Tani pulang dari kelas menari. Saat itu ada orang iri yang sengaja menabrak mereka. Lalu Tani langsung tancap gas membawa Suri sehingga membuat orang iri tersebut terjatuh dalam air pewarna kain. Kemudian Suri mengajak Tani untuk jalan-jalan seharian dengannya. Lalu Tani pun menyetujui itu. Scene berlanjut di malam hari saat di akhir mereka jalan-jalan. Suri memberi kejutan dengan menyatakan cinta dengan lampu-lampu kota, mengingat Suri adalah pegawai PLN, sehingga dia dengan mudah melakukan itu. Lalu Tani mengatakan kalau ia sudah bersuami dan semuanya akan sulit saat mereka mencoba menjalin hubungan. Scene berlanjut saat Suri menyatakan pada Bobby kalau Tani harus memilih, harus mencintainya sebagai Raj atau sebagai Suri. Kemudian Bobby menyarankan agar Suri membuat Tani bahagia sebagai Suri, bukan Raj. Akhirnya Suri mengajak Tani untuk menonton pertandingan gulat sumo. Saat mereka pergi, Suri pun ikut bertanding. Dengan agak terluka, ia pun berhasil menang. Sesampainya di rumah, Suri memberitahu niatnya untuk membuat Tani senang dengan mengikuti gulat sumo itu. Tapi Tani mengatakan kalau ia tak ingin Suri terluka dan memarahi Suri agar jangan melakukan apapun juga demi kebahagiaannya karena dia bisa mencarinya sendiri. Keesokan paginya, Tani melihat tulisan maaf dari Suri. Lalu Tani langsung mengantar bekal itu ke kantor. Dan di sana Tani berkata sudah memaafkannya. Lalu Suri mengajaknya untuk menonton film. Saat menonton film, Tani terlihat lesu dan sedih. Lalu ia langsung pergi ke bengkel Raj. Suri pun mencari-cari Tani dan langsung mengganti kostum sebagai Raj saat sudah tahu Tani ada di bengkel. Tani mengatakan kalau ia mencintai Raj, tetapi di sana Suri berkata kalau cinta sejati itu di saat kita melihat Tuhan dalam diri seseorang. Lalu Suri mengajak Tani untuk lari setelah lomba dari sana, dan nampak Tani setuju.
Walaupun Suri tahu Tani mencintai Raj, bukannya Suri. Scene selanjutnya di saat mereka sedang ibadah dan Tani berdoa untuk dilihatkan Tuhan, dan saat membuka matanya ia melihat Suri. Akhirnya Tani melihat Tuhan dalam diri Surinder dan Tani menyadari kalau selama ini dia sudah salah. Di hari perlombaan, Tani mengatakan pada Raj atau Suri kalau dia tidak jadi untuk lari karena telah menemukan cinta sejatinya, yaitu Suri yang selalu ada bersamanya sedari awal penderitaannya. Dan Suri atau Raj senang mendengar hal itu. Kemudian di saat perlombaan, Suri memakai penampilan sebagai Suri yang normal. Tani awalnya sempat bingung, lalu menyadari kalau Suri dan Raj adalah orang yang sama. Lalu setelah menari, Tani mengungkapkan cintanya pada Suri, dan akhirnya mereka memenangkan perlombaan tersebut dengan memecahkan rekor sebagai penari pasangan suami istri dan mendapatkan hadiah jalan-jalan ke Jepang. Menurut aku, film ini cukup bagus untuk ditonton. Film ini mendapat rating 7,2 dari 10 dari IMDb. Dari film ini kita belajar untuk mencintai dengan ikhlas, menghargai, dan bahkan jangan memandang orang dari satu sisi saja. Apalagi kalau perselingkuhan itu benar-benar kurang bagus ya dalam hubungan. Serta untuk mendapatkan sesuatu itu harus ada pengorbanannya, seperti Suri yang rela menahan sakit saat kebanyakan makan, menahan sakit saat latihan menari, demi membuat Tani kembali ceria. Menurut aku scene itu sih yang paling berkesan. BTW, kemegahan yang tampak di dalam film ini pastinya lanskap kuil emas pusat peribadatan umat Sikh di Amritsar. Oke, baiklah, sekian itu saja alur cerita plus review film Rapne Bana di Jodi kali ini. Terima kasih yang udah nonton, dan kalau kalian mau request minta dibuatin review film apa lagi, bisa banget. Silahkan komen aja di komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!